Pria di bawah jubah hitam berkata, itu hanya makhluk roh kecil. Bukan apa-apa. Ini tidak sama ketika istana surgawi keluar. Awan Ling itu sangat senang, tetapi semua orang mendengar Qian Tian Gong, satu persatu mata besar. Istana Qian Tian? Apakah sekte sihir yang menempati urutan ketiga di antara 10 gerbang utama prefektur Yunzhou? Iya, pasti klan ini. Bagaimanapun, banyak dari mereka adalah orang-orang aneh. Mereka dapat secara khusus menahan makhluk roh. Wang Zening, orang biadab di sana, bangkit lagi. Dia mengundang orang-orang dari istana Qian Tian. Tangan kanan Lin Tian mengulurkan tangan dan bergerak di atas meja. Tiba-tiba, bel pria itu terbang keluar dari tangannya dan mendarat di tangan Lin Tian. Orang-orang bahkan lebih terkejut. Lihat, senjata ajaib lain telah disita. Orang ini selalu cepat menyita senjata ajaibnya. Siapa dia? Tetapi kuda hitam kecil itu senang dan siap untuk bergegas lagi, dan pria berjubah hitam, salah satu dari mereka maju dan meletakkan satu jari di dahi kuda hitam kecil itu, dan kemudian kuda hitam kecil itu tidak bisa bergerak. Yunling tertawa, oke. Pria di bawah jubah hitam berkata kepada Lin Tian yang dingin, beri aku belnya, atau aku akan membiarkannya mati seketika. Ini sedikit menarik. Lin Tian mengatakan sesuatu dengan ringan, dan kemudian cahaya hitam menyala di tubuhnya. Ketika mereka melihat cahaya hitam di sekitar Lin Tian, mereka bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Sampai lampu hitam itu mengenai kuda hitam kecil itu, kemampuan kuda hitam untuk menekan segera gagal, dan seluruh tubuh kuda hitam kecil itu hidup semakin lama, dan langsung mengenai kuda hitam itu. Ledakan! Orang ini jatuh, dan jubah hitam jatuh, muncul setengah wajah adalah bekas luka, setengah wajah adalah orang jerawat. Ketika mereka melihat pria ini, mereka mengenali bahwa itu Di Banxian. Raja biadab juga terkejut, bagaimana kabarnya? Lin Tian tidak peduli siapa dia, tetapi orang-orang menganggapnya abadi. Beberapa orang berkata, dikatakan bahwa dia pernah menyelamatkan yang abadi, dan yang abadi itu mewariskan beberapa seni peri kepadanya. Sihir. Ya, yang barusan adalah keajaiban mengendalikan makhluk roh. Pada saat ini, Di Banxian bangun, tetapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia menatap Lin Tian dengan dingin. Wah, kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi di malam hari, kita akan bersaing lagi. Selesai berkata, Di Banxian menatap Xiang Yunling, pergi. Yunling segera pergi dengan depresi, dan Wang yang biadab berkata sambil menghela nafas lega, Yunling ini benar-benar mampu, bahkan mengundang setengah yang abadi. Lin Tian berkata dengan tenang, jangan khawatir, semua orang sama. Tapi pavilion Yuntian kaya. Jika kamu menginginkan batu jiwa Lei di malam hari, kamu akan dibunuh olehnya. Lin Tian tidak kekurangan uang saat ini, terutama banyak orang yang terbunuh baru-baru ini sangat kaya, dan senjata ajaib luar angkasa orang-orang itu dikumpulkan oleh Lin Tian. Di antara mereka, ada banyak Lin Shi. Dia terlalu malas untuk menghitungnya. Tapi Raja biadab itu tidak tahu. Dia menatap Lin Tian dan berkata, apakah kamu tidak takut? Jangan khawatir. Kata-kata Lin Tian membuat Raja biadab tidak tahu bagaimana membantah, sementara orang-orang di sekitarnya berbicara tentang setengah abadi. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga penatua yang menonton dalam kegelapan berkata, lihat, ini dia setengah abadi. Apakah Di Banxian ini benar-benar sekuat rumor yang beredar? Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan orang-orang memandang orang lumpuh itu. Karena orang lumpuh adalah orang yang paling banyak berpengetahuan di lembah lelang. Pria lumpuh itu memandang kerumunan dan berkata sambil tersenyum, jangan bilang, saya baru-baru ini menerima berita bahwa di setengah abadi ini pernah menghubungi yang abadi dan mempelajari beberapa keterampilan. Lalu kenapa dia tidak melanjutkannya? Pakaian tas tidak mengerti, dan sesepuh ragu-ragu, ada dua kemungkinan, satu adalah dia takut mengganggu kita di sini, dan yang lainnya adalah dia ingin memperbaiki anak di Jin dan Jing pada malam hari karena sesuatu. Penatua Zihui mengangguk, ya, semua orang tahu bahwa ramuan emas ini ada hubungannya dengan pemimpin aliansi. Saya pikir bahkan jika Di Banxian ini ingin melakukan sesuatu, dia harus mempertimbangkan kita. Orang-orang berpikir itu masuk akal. Namun, saat ini, di sebuah penginapan, Di yang setengah abadi duduk melingkar, sementara Yunling berjalan mondar-mandir di sana dan berkata, saudara Di, mengapa kamu tidak mulai saja? Anak itu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jika saya melakukannya, saya pasti akan membuat khawatir sesepuh di sini dan pemimpin aliansi. Ketika saatnya tiba, saya tidak akan mengambil keuntungan dari mereka, dan saya akan mengambil diri saya lagi. Itu Di Banxian tidak konyol untuk dikatakan. Yunling kemudian menenangkan diri, pertimbangan saudara Di. Sebenarnya, selain mengkhawatirkan orang asing yang lama ini, saya perlu bekerja di malam hari untuk membingungkan mereka.
Jadi malam ini, ketika dia melelang, saya akan membiarkan dia melihat gambar palsu, dan kemudian saya akan memperlakukan hal-hal palsu sebagai batu jiwa guntur. Begitu Yunling mendengar ini, dia sangat senang. Oke, pertama, aku akan memberinya uang, lalu aku akan membuatnya kehilangan muka. Ya, mengalahkan musuh tidak bergantung pada kekuatan, tetapi pada otak. Senyum percaya diri di Banxian itu. Yunling mengangguk. Kakak dipintar. Aku akan istirahat dan melakukan pekerjaan dengan baik di malam hari. Bagus. Cloudling sangat puas untuk mundur, tetapi Sui Fa di luar bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Cloud, apakah orang ini dapat diandalkan? Jangan khawatir, dia setengah abadi. Dia memiliki banyak kemampuan, jadi dia lebih dari cukup untuk berurusan dengan bocah itu. Tapi Sui Fa selalu berkata dengan sedikit gelisah, apa yang akan kamu lakukan? Yakinlah, kami tidak akan menggunakan kekerasan di sini, tetapi mengandalkannya di sini. Awan Ling itu menunjuk ke kepala, lalu menyeringai. Sui Fa tidak begitu mengerti, tetapi dia mengikuti Yunling dan menunggu di luar. Segera, malam turun sepenuhnya, dan rumah lelang nomor 9 segera menjadi sibuk. Secara khusus, AP Mutiara Lintian dan Raja Orang Biadab menarik lebih banyak orang ke teater. Selain itu, ada Yunling dan Die Banxian yang sudah tiba. Malam ini, sangat sibuk. Penatua yang menatap dalam kegelapan juga penuh harapan. Tetua, menurutmu apa yang akan dilakukan di Banxian di malam hari? Pakaian tas tidak bisa tidak bertanya, dan yang lebih tua memandang pria lumpuh itu, Anda bertanya kepada saudara kedua, saya pikir dia harus tahu keterampilan lain apa yang dimiliki di setengah abadi ini. Bao Fu segera menatap pria lumpuh itu, yang ragu-ragu, sejujurnya, yang saya tahu hanyalah desas-desus. Mengatakan, Bao Fu sangat menantikannya, dan pria lumpuh itu berkata, dikatakan bahwa di Banxian telah mengunjungi banyak rumah lelang dan tidak pernah gagal. Tidak pernah ketinggalan? Apa maksudmu? Penatua Zihui penasaran, dan penatua lainnya juga ingin tahu. Orang lumpuh itu ragu-ragu, dikatakan bahwa orang ini memiliki kemampuan aneh untuk membeli apa yang dia inginkan dengan harga terendah di lelang, sementara orang lain, yang masih belum bersaing dengannya, seperti memberinya hadiah. Dan sebagainya. Penatua tidak percaya padaku. Para tetua lainnya merasa lebih misterius. Selain para tetua ini, di bidang pelelangan, banyak orang membicarakan hal ini di Banxian, dan Yunling juga berkata kepada Di Banxian sambil tersenyum, Saudara Di, apakah Anda mendengar saya? Reputasi Anda telah mencapai lembah lelang ini. Di Banxian tersenyum, itu hanya reputasi kecil. Tapi Yunling tidak berpikir begitu. Dia tersenyum pada Wang Buas yang duduk di sana. Biadab, katakan padamu bahwa saudara Lei Hunshi pasti milikku malam ini. Raja Buas tahu bahwa Di Banxian ini kuat, tetapi dia masih suka bertarung, jadi dia berkata di sana, siapa batu jiwa Lei terakhir? Belum pasti. Cloudling melihat Raja Buas mulai berhubungan secara bertahap, terus merangsang satu sama lain dalam hal itu, memiliki kemampuan, Anda dan saya telah menaikkan harga. Siapa yang takut pada siapa? Wang yang biadab menatap, Yunling tertawa aneh, dan semakin banyak orang di aula lelang. Sampai juru lelang naik ke atas panggung, dan juru lelang di panggung ini memandang orang-orang dengan serius. Semuanya, pelelangan akan segera dimulai, tetapi sebelum dimulai, Anda dapat mengingat aturan pelelangan. Ayo mulai, teriak. Mereka jelas, semua orang sudah mengenalnya dan tidak menganggapnya serius. Kemudian juru lelang berkata, sekarang, mari kita lelang batu jiwa Lei kecil. Pada saat ini, juru lelang meminta orang untuk mendorong keluar meja kecil, dan kemudian meletakkan selembar kain hitam di atas meja. Ketika kain hitam dibuka, orang-orang melihat sebuah batu kecil, ada kilat yang tak terhitung jumlahnya di belitan, dan bahkan suara zizi. Harga awalnya adalah 50 juta, dan setiap kali harganya dinaikkan 1 juta. Karena batu jiwa Lei tidak dibutuhkan oleh banyak orang, tidak ada yang bisa mengambil foto, tetapi Yunling tertawa, 100 juta. Mereka tidak menyangka Yunling akan membuka mulutnya begitu tinggi. Kemudian dia tersenyum pada kedua orang biadab itu dan berkata, aku akan mengambil potongan pertama. Raja biadab memandang Lintian, tetapi Lintian menatap ke depan untuk waktu yang lama, sampai dia melihat permaisuri di Banxian dan tertawa, dia bahkan ingin membuatku bingung. Penipuan, tentu saja, adalah kemampuan untuk membingungkan pikiran dan dewa orang. Apa yang dilihat dan didengar orang mungkin tidak benar. Jadi Lintian menatap barang-barang di atas meja. Itu bukan batu Lei Hun, tapi batu biasa. Tapi Raja biadab itu tidak tahu. Dia pikir itu benar-benar batu jiwa Lei. Dia buru-buru menatap Lintian dan berkata, saudaraku, apakah kamu menginginkannya? 2 miliar. Begitu Lintian membuka mulutnya, dia menggandakannya secara langsung, dan Yunling sangat senang, dan dia melihat setengah abadi itu. Di Banxian tersenyum padanya dan berkata, dia pasti berpikir batu Lei Hun ini benar sekarang. Saudara Di, haruskah saya melanjutkan? Lanjutkan. Kita akan panen nanti. Bagus.
Awan Ling itu sangat senang, lalu berteriak ke rumah lelang, 500 juta. Juru lelang bertanya-tanya mengapa mereka berdua mendapat 500 juta yuan untuk batu biasa, dan sesepuh yang menonton dalam kegelapan juga bertanya-tanya, ini hanya batu biasa. Mengapa keduanya menaikkan harga? Aneh. Penatua Zihui curiga. Pada saat ini, juru lelang di platform lelang berteriak, 500 juta untuk pertama kalinya, apakah ada yang membutuhkannya? Raja orang biadab memandang Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, batu sampah, dia menginginkannya, ambillah. Pria liar Wang ragu, kakak, tidakkah kamu membutuhkannya? Lin Tian berkata kepadanya, perhatikan baik-baik dan jangan katakan apa-apa. Raja biadab tidak mengerti. Pada saat ini, Lin Tian meletakkan tangannya di dahinya, dan mata raja yang buas segera menemukan bahwa guntur dan kilat di permukaan batu jiwa guntur di atas meja di panggung telah menghilang, dan itu benar-benar menjadi batu biasa. Ini membuat Wang Jing biadab jalan, kakak, ada apa? Kamu harus tahu di mana kamu sekarang? Lin Tian berkata dengan senyum yang kuat, seolah dia memikirkan sesuatu, saudaraku, maksudmu apa yang kulihat itu salah? Ya, salah. Kami telah disesatkan. Lin Tian mengambil kembali tangannya, dan Raja buas melihat ke batu itu, dan petir bergulir, yang membuatnya menarik napas, luar biasa. Juru lelang di sana berteriak, 500 juta untuk kedua kalinya, siapapun. Setelah melihat kata-kata Lin Tian, Yunling segera mulai berteriak, apakah kamu tidak berteriak? Tidak, ini untukmu. Raja buas tiba-tiba menatap Yunling dengan senyum aneh, dan Yunling menatap, apa maksudmu? Raja buas tersenyum tetapi tidak berbicara, dan para penonton juga bertanya-tanya mengapa Raja buas itu berhenti bertarung. Pada saat ini juru lelang berteriak, 500 juta, ketiga kalinya, kesepakatan. Yunling tercengang, karena dia tahu bahwa batu itu hanyalah batu biasa. Tepatnya, itu tidak bernilai 1 juta yuan, tetapi sekarang dia menghabiskan 5 miliar yuan, dan wajahnya hitam di tempat. 6 tetua dalam kegelapan tidak mengerti. Mereka hanya saling memandang dan terus membicarakan apa yang baru saja terjadi. Di Banxian mengerutkan kening dan menatap Siang Yunling. Sepertinya kedua orang ini tidak ingin melawanmu. Cloud Ling tidak senang, menatap cara raja yang biadab, kamu tidak ingin batu jiwa guntur? Ya, tapi itu tergantung mood. Wang Haha yang biadab berkata sambil tersenyum, Yunling kesal mendengarnya. Di Banxian mengerutkan kening. Kedua orang ini agak licik. Apakah ada cara untuk membingungkan mereka sehingga mereka tidak tahu bahwa saya meminta harganya, hanya saya yang tahu? Pada saat ini, Yunling berencana untuk terus menyerang Lin Tian dan Raja biadab. Baiklah, aku akan mencoba yang kedua. Yunling sangat menantikannya. Sampai adegan kedua, juru lelang sekali lagi meluncurkan sepotong batu jiwa guntur. Apalagi batu seukuran kepalan tangan ini masih bergemuruh. Kali ini, batu Leihun lebih besar. Harga awalnya adalah 1 miliar yuan, dan setiap kali 10 juta yuan lebih tinggi. Kata juru lelang. Raja biadab memandang Lin Tian dan bertanya, saudaraku, apakah ini benar kali ini? Lin Tian mengerahkan jarinya ke dahi Raja biadab itu. Ketika Raja buas melihat batu besar itu, dia masih kehilangan kilau petir, yang jelas salah. Ini membuat Wang yang biadab bertanya-tanya untuk melihat Lin Tian, saudaraku, benda ini palsu. Tidak bisakah juru lelang melihatnya? Permukaan batu dilapisi dengan layar bahan yang bisa menyambar petir. Orang biasa tidak dapat melihat apakah itu benar atau tidak. Hanya mereka yang memiliki jiwa yang kuat yang dapat menemukan petunjuk. Raja biadab tiba-tiba menyadari bahwa Yunling telah melihat Lin Tian dan tersenyum, 300 juta. Juru lelang berteriak, 300 juta, apakah ada yang menginginkannya? Semua orang segera berseru, dan Lin Tian berteriak, 310 juta. Juru lelang segera menjawab, 310 juta. Namun, yang didengar Yunling adalah 6 miliar yuan. Dia juga bersemangat untuk di Banxian dan bertanya, bagaimana? Dia menelepon 6 miliar yuan. Saat ini, di Banxian mengira itu 600 juta, jadi dia tersenyum dan berkata, lalu lanjutkan menambahkan. Oke, 9 miliar. Awan Ling berteriak, dan seluruh penonton terkejut. Secara khusus, beberapa orang bergumam, apa yang dilakukan anak awan ini? 3 miliar hingga 9 miliar? Saat ini, semua orang memandang Yunling seperti orang bodoh, dan komentar orang-orang di sekitarnya membuat Yunling dan di Banxian merasa aneh. Sampai diskusi menjadi semakin keras, Yunling tahu bahwa Lin Tian baru saja menelepon 310 juta yuan, yang membuatnya panik. Ada apa? Tetapi Raja orang biadab itu tertawa, Anda pikir kami tidak tahu bagaimana menghadapi kami dengan penipuan? Yunling kaget. Anda tahu? Mereka tidak hanya tahu, tetapi juga mematahkan kebingungan saya, dan bahkan memberi kami satu lagi. Apa? Mata Yunling membelalak, sementara murid di Banxian berkontraksi. Kami baru saja mendengar 600 juta. Itu palsu. Apa? Yunling benar-benar tercengang, dan juru lelang berkata dengan penuh semangat, 900 juta, selamat untuk Tuan Yun. Yunling sangat buruk. Dia membeli 2 potong sampah seharga lebih dari 10 miliar yuan, dan 6 tetua di belakangnya terlihat bingung. Apa maksudmu dengan pavilion awan ini?
Bagaimana bisa dua batu biasa berharga 1 miliar? Penatua bertanya-tanya. Tetapi penatua Zihui ragu-ragu, saya lebih ingin tahu tentang siapa yang menjual dua barang ini. Pada awalnya, harganya 50 juta yuan, 100 juta yuan, yang terlalu tinggi, bukan? Tetua lain mengatakan mereka tidak mengerti. Lagi pula, juru lelang mereka tidak menetapkan harga awal. Itu adalah harga orang yang ingin menjual. Dapat menembak awan ling pasar dengan sangat buruk, masih melihat kedibansian, di kakak laki-laki, apakah Anda punya cara untuk melawan? Orang ini, tidak hanya dapat melihat melalui batu-batu yang dilukis di platform lelang, tetapi juga dapat memecahkan teka-teki saya, dan bahkan mengganggu apa yang kita dengar secara bergantian, yang di luar imajinasi saya. Maksudmu gangguan yang mereka buat? Awan ini ling ragu, tetapi dibansian ragu-ragu, mungkin bukan mereka, tetapi seseorang membantu mereka secara rahasia. Yunling setuju dengan yang terakhir, dan bahkan berkata, saya juga ragu ada seseorang di belakang orang-orang ini untuk membantu mereka. Kurasa kita tidak akan menghasilkan uang kali ini. Cara tak berdaya di Bansian ini, Awan Ling tidak mau, tidak, aku harus mengadu domba dia. Di Bansian ragu-ragu, sederhana saja. Jika dia benar-benar membutuhkan batu leihun, kami akan menaikkan harganya saat kami melelang batu leihun. Yunling berpikir ini adalah cara yang baik, jadi di lain waktu, selama Lin Tian meminta harga, Yunling akan mengikuti, dan mengambilnya dengan lebih dari 1 juta atau 10 juta yuan. Setiap kali Lin Tian mengontrol harga ke nilai tertentu, dia berhenti berteriak, yang membuat Yunling menjual banyak barang dengan harga tinggi. Awan marah Ling ini menggigit gigi, orang ini. Sepertinya dia telah mengganggu apa yang kita dengar. Di Bansian ini terlihat jelek, Awan Ling marah, lalu aku baru saja membeli, apakah itu? Kamu dengarkan apa yang orang lain katakan. Bahwa di Bansian melihat sekeliling, dan Awan Ling mendengarkan percakapan penonton, terlihat menjadi sangat jelek. Tuan Muda Yun benar-benar sakit. Bukannya banyak barang yang diturunkan lebih dari 500 juta yuan. Begitu banyak yang turun, lebih dari 10 miliar, selalu ada. Saya tidak mengerti. Ketika orang meminta harga, mereka tetap di 100 juta yuan. Dia lebih baik. Setiap kali, dia melonjak hingga 500 juta yuan. Cloud Ling sangat marah sampai dia mengatupkan giginya. Mengapa saya mendengar bahwa setiap kali saya mendengarnya, harganya 4 atau 5 miliar yuan? Bagaimana bisa menjadi 1 miliar yuan? Dia telah mengganggu kita, kata Di Bansian. Hanya itu yang harus kita lakukan? Awan Ling itu tidak berdamai, Di Bansian tidak mungkin, hanya bisa bertanya, apakah kamu masih punya uang? Selama ini saja. Jika aku bertarung lagi, aku tidak akan mampu membayar. Awan Ling ini telah menggunakan pavilion langit awan untuk barang-barang rumah tangganya sendiri, tetapi dia tidak berharap itu menjadi hasil seperti itu. Ketika Di Bansian mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain berkata, saya tidak bisa menahannya. Tidak, kamu harus mengadu dia sekali. Awan Ling sedang terburu-buru, dan Di Bansian ragu-ragu untuk berkata, jika benar-benar mau, saya dapat membantu Anda sekali, tetapi Anda harus melihat saya, jangan biarkan orang lain mengganggu saya. Apa maksudmu? Aku merapal mantra untuk memisahkan jiwaku, dan itu tidak terlihat. Apa maksudmu? Aku akan melekatkan diriku padanya, dan aku akan menawar untuknya, dan aku akan mengadu domba dia. Setengah abadi menjelaskan. Yunling sangat senang. Oke, itu dia. Hanya melihat Di Bansian dua mata tertutup, lalu tidak bergerak, dan jiwa tubuh, lalu keluar dari tubuh. Di Bansian tidak berpikir begitu. Dia bangkit dan berkata, pergilah keluar lembah. Mengapa? Banyak kekuatanku terbatas di sini. Ketika aku keluar dari lembah, aku benar-benar dapat membuka dan menggunakan Reiki. Lalu aku akan melihat apa yang terjadi. Mata Di Bansian berbinar dengan cahaya aneh. Yunling marah, tetapi dia juga ingin mengerti, jadi dia harus mengikuti setengah abadi ini ke lembah. Ketika mereka keluar dari lembah, aura mereka dilepaskan dengan cepat, dan mereka pulih ke keadaan terganggu. Pada saat aura bisa digunakan, mereka tiba-tiba merasakan sesuatu pada mereka. Di Bansian mengulurkan tangan dan menatap telapak tangannya. Pada saat ini, jimat ajaib terkondensasi di telapak tangannya, dan Yunling juga ketakutan. Dia buru-buru memaksakan perasaan aneh itu keluar dari tubuhnya. Untuk sementara, dua pola pesona muncul. Melihat ini, Di Bansian berkata, sialan, orang itu meninggalkan jimat di tubuh kita. Cloud Ling meragukan cara, Anda harus mengatakan bahwa anak laki-laki itu pergi. Saya tidak yakin apakah itu anak itu, tapi saya yakin kedua simbol itu mengganggu pendengaran kita. Mendengar ini, Yunling berkata dengan marah, kapan kita mendapatkan jimat itu? Bahwa Di Bansian juga tidak tahu, tetapi dia sangat bersenandung, sial, lihat bagaimana aku membersihkannya. Apa yang akan kamu lakukan? Cloud Ling ragu, Di Bansian menatap Cloud Ling, tunggu mereka meninggalkan lembah lelang ini. Bagaimana jika mereka tidak pernah keluar? Awan Ling itu juga menginginkan cara ini, tetapi Di Bansian berkata dengan dingin, mereka datang ke sini dan menemukan Lei Hunshi. Jika mereka menemukannya, mereka harus pergi. Yunling ragu-ragu, aku akan mengawasi mereka.
Jika mereka keluar, kita bisa mengenal mereka secepat mungkin. Baiklah, aku akan mengatur susunan di sekitar sini. Jika mereka keluar, aku tidak akan meninggalkan mereka dimanapun untuk melarikan diri. Bahwa di Bansian penuh percaya diri. Bagus. Anda sibuk di sini. Saya akan melihatnya dulu. Yunling segera kembali ke lembah lelang. Di pelelangan, Lin Tian menurunkan semua batu jiwa Lei satu persatu, dan kemudian membawa Raja Buas bersamanya untuk pergi. Tapi tidak jauh dari situ, awan Ling itu berhadap-hadapan, masih menatap Lin Tian. Nak, anggap kamu kejam, tanpa diduga di bawah jimat roh pada kami. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya menemukannya. Kamu memiliki kemampuan untuk keluar dari lembah dan melakukannya sendiri. Awan Ling menggerogoti gigi untuk memprovokasi jalan. Raja Buas itu berkata sambil tersenyum, jika keluar dari lembah, kamu bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Tapi Yunling tertawa, lucu, dia adalah alam emas, apakah saya masih punya ponsel? Raja biadab bercanda, bukannya aku meledakkannya, kakak laki-lakiku jauh lebih kuat dariku, dan aku adalah salah satu orang paling kuat di Gunung Fengxian sebelumnya. Semua orang tahu kemampuan Raja biadab, jadi tidak ada yang akan meragukan kesombongannya, tetapi Yunling ini tidak berpikir Lin Tian memiliki kemampuan, jadi dia tertawa dan berkata, kamu adalah kamu, dia adalah dia. Saya berkata, dia lebih baik dariku. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu tidak masuk hitungan. Penindasan awan itu tidak percaya Lin Tian memiliki kemampuan ini. Para penonton berkata kepada Yunling, Anda tidak tahu, Tuan Muda Yun. Raja pria liar ini kalah darinya di kota kecil. Ya, banyak orang yang menonton. Yunling menertawakan kerumunan. Soalnya, mereka bersama. Bagaimana jika Raja biadab melepaskan air di kota kecil dan dengan sengaja bekerja sama dengannya untuk bertindak dan menakut-nakuti orang lain? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang merasa ada benarnya. Itu kemungkinan nyata. Ya, Jin dan Jing. Bagaimana itu bisa memenangkan keadaan terganggu? Sepertinya Raja orang biadab memang melepaskan air. Ye Renwang dan Lin Tiangen tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, tetapi sekarang kecurigaan semua orang terfokus pada Ye Renwang dan Lin Tiangen. Saya tidak curang, saya tidak bertindak. Melihat Raja Buas itu terstimulasi, Yunling berkata sambil tersenyum, aku akan bersaing dengannya di luar lembah. Jika dia memenangkanku, kami akan mempercayaimu. Apa yang ingin dikatakan Raja biadab itu? Lin Tian memandang Raja Buas itu dan berkata, pergi, jangan pedulikan pria membosankan ini. Setelah itu, Lin Tian mengabaikan Yunling dan membawa Raja Buas itu meninggalkan lembah. Yunling segera mengikuti. Adapun orang-orang yang tersebar, mereka pikir itu lucu untuk ditonton, jadi mereka mengikuti. 6 lelaki tua dalam kegelapan saling memandang. Terutama pakaian tas itu dengan penuh semangat, tiba di luar lembah. Orang Jin dan Jing ini mungkin mendapat masalah. Apakah menurutmu dia dalam masalah? Penatua menatap, dan Bao Fu dengan cepat menjelaskan, Penatua, tidakkah kamu ingin mengujinya untuk melihat apakah ada orang di belakangnya? Ini membuat tetua ragu-ragu dan berkata, pergi dan lihatlah, tetapi jika dia benar-benar dalam bahaya, Anda harus membantu dengan cepat, Anda tahu? Semua orang tahu kekhawatiran sesepuh itu. Bagaimanapun, orang-orang itu memiliki aura ketika mereka meninggalkan lembah. Mereka dapat menggunakan sihir apapun secara alami. Pada saat itu, seseorang di alam emas akan ditinggalkan sebelum dia bisa bertarung. Jadi para tetua ini akan mengunjungi tempat kejadian jika terjadi kecelakaan. Ketika Raja yang biadab menemukan bahwa Yunling telah mengikutinya, dia memandang Lin Tian dan berkata, saudaraku, orang itu masih mengikuti. Ikuti saya. Lin Tian tidak peduli. Wang Zemo, seorang biadab, menyeka tangannya dengan tinjunya. Jika dia berani mengikuti keluar, aku akan menghancurkannya. Lin Tian tahu bahwa Wang yang biadab membenci Yunling, tetapi karena keterbatasan lembah lelang, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tapi sekarang dia memiliki peluang bagus, dia secara alami menantikannya. Sebaliknya, tujuan Yunling adalah untuk menargetkan Lin Tian, tetapi ketika dia berpikir bahwa Raja Manusia Liar mungkin membantu, dia segera diam-diam menghubungi di Bansian dan memintanya untuk menemukan cara untuk menjebak Raja Manusia Liar. Jangan khawatir, kata di Bansian, begitu mereka datang, aku akan menjebak Raja biadab dulu. Dengan kerjasama di Bansian, Yunling secara alami senang. Dengan cara ini, orang-orang mengikuti mereka dengan rasa ingin tahu sampai semangat orang-orang pulih satu persatu. Wang yang biadab segera menatap Yunling dan berkata sambil tersenyum, mari kita berkompetisi. Yunling menertawakan Raja biadab itu. Dia akan membandingkan denganmu, tapi itu bukan aku. Pada saat ini, di Bansian muncul dan mengibarkan bendera merah di tangannya. Kemudian Wang yang buas dan kuda poni hitam membentuk perbatasan merah di sekitar mereka dan menjebak mereka di sana. Wang yang biadab terkejut, tetapi kuda poni hitam itu jatuh di sana, tetapi tidak dapat menembus perbatasan, dan Yunling tertawa. Semua orang kemudian tahu bahwa Lin Tian dan istrinya telah ditipu. Dan setelah tertawa, Yunling menatap Lin Tian. Wah, sekarang tanpa kuda liar ini dan Raja pria liar ini, aku akan melihat bagaimana kamu melawanku. Lin Tian tidak tergerak,
Tetapi Raja Biadab tidak mengkhawatirkan kemampuan Lin Tian, jadi dia berkata di daerah perbatasan, Yunling, sebaiknya kamu tidak melakukannya, atau kamu akan menyesalinya. Tapi Yunling tertawa, apa? Kamu pikir kamu bisa membuatku takut? Raja buas mencibir, kekuatan kakak laki-lakiku, kamu tidak bisa melawannya. Ketika Yunling mendengar ini, dia merasa tidak nyaman, dan bahkan ingin tertawa, tanyakan kepada orang-orang di sini, alam emas, jika kamu ingin membandingkannya dengan sihir, dapatkah kamu membandingkannya dengan yang terganggu? Para penonton merasa bahwa Yunling benar. Bagaimanapun, tidak peduli dari kultivasi, kekuatan jiwa, dan semua jenis kekuatan sihir, alam emas dan alam terganggu, mereka berbeda satu sama lain. Meskipun Lin Tian mengalahkan Raja Biadab sebelumnya, semua orang melihat bahwa Raja Biadab itu adalah saudara Lin Tian, dan segera berpikir bahwa Raja Biadab dan Lin Tian adalah untuk acting, yang membuat semua orang berpikir bahwa alam emas sangat kuat. Jadi saat ini, tanpa batasan kekuatan sihir aneh dari lembah lelang, sekarang Yunling kembali ke keadaan terganggu, dan dapat membunuh Lin Tian sepenuhnya. Secara khusus, banyak orang juga berbisik, anak di Jin dan Jing ini sudah tamat. Tidak, tanpa bantuan Raja Buas dan binatang roh, dia tidak bisa menahan gerakan ini. Ketika Yunling mendengar kata-kata ini, dia penuh energi. Dia berharap Lin Tian bisa segera mendapatkan kembali wajahnya. Tetapi Raja yang biadab terus menggoda Yunling, jika kamu ingin mati, lanjutkan. Tapi Yunling tertawa, kalau begitu kamu bisa menonton. Pada saat ini, Yunling mulai mengumpulkan cahaya keemasan dengan satu tangan, dan kemudian menyerang ke udara. Tujuannya adalah Lin Tian. Di depan mata Lin Tian, sebuah dinding melintas. Karena malam yang gelap, orang hanya melihat cahaya coklat dan kilatan cahaya. Mereka tidak melihat yang lain. Kemudian mereka mendapatkan sidik jari emas dan diblokir. Apa yang terjadi barusan? Beberapa orang saling memandang dan berkata, siapa yang memiliki keberanian untuk keluar? Saat ini, Yunling berpikir bahwa ada bantuan dalam kegelapan. Bahkan dia yang setengah abadi melihat sekeliling dengan aneh. Orang-orang bahkan lebih penasaran, dan 6 tetua dalam kegelapan curiga. Terutama tetua Zihui bertanya, apakah Anda melihat siapa yang melakukannya? Tidak ada yang melihatnya. Penatua itu bermartabat, tetapi dia bertanya-tanya, tidak ada alasan. Orang lumpuh itu bertanya-tanya, ahli ini terlalu mengerikan. Dia bisa bergerak cepat dan menghilang dengan cepat. Tidak ada nafas tersisa. Senior itu juga berseru, ahli ini sangat kuat. Ketika semua orang berpikir bahwa, Tuan, dalam kegelapan sangat kuat, Lin Tian berkata, jangan berteriak, ini aku. Pada saat ini, cahaya coklat di depan tubuh Lin Tian berkedip, dan kemudian dinding berkedip di sekitar awan Ling. Orang-orang ditinggal di sana, terutama bau dinding, seperti bau Lin Tian, sehingga semua orang bisa yakin bahwa Lin Tian sedang bermain. Apa? Tidak hanya Yunling, tetapi bahkan dia yang setengah abadi dan 6 tetua dalam kegelapan terkejut. Raja Buas itu tertawa, haha. Ketidaktahuan itu mengerikan. Yunling tidak percaya, dan mulai menyerang tembok. Dindingnya seperti dinding besi. Tidak peduli bagaimana Yunling mencoba, dia tidak bisa membukanya. Dia hanya bisa berkata dengan marah, wah, kamu. Saya tidak ingin membunuh. Lin Tian berkata, biarkan Yunling jalan napas, kamu. Pada saat ini, Di Banxian memperingatkan Lin Tian, nak, sebaiknya kamu mengumpulkan kekuatanmu, atau aku akan membunuhmu dan adik laki-lakimu. Lin Tian memandang Di Banxian itu dan berkata dengan dingin, jika kamu berani menyakiti mereka, aku akan membiarkanmu membayarnya kembali. Orang-orang tidak menyangka Lin Tian begitu gila, dan Di Banxian tidak pernah begitu terancam oleh alam emas. Meskipun menurutnya Lin Tian tidak sederhana saat ini, dia masih tertawa dan berkata, wah, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu? Oh, Anda mencoba. Lin Tian menatap Di Banxian, dan Di Banxian menatap Lin Tian, wah, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pada saat ini, Di Banxian membuang kulit binatang merah dengan satu tangan, dan kulit binatang itu segera mengirimkan api. Ketika mereka melihatnya, mereka semua terkejut. Lukisan panggilan. Beberapa orang tidak mengerti. Mereka penasaran dan bertanya, apa itu lukisan panggilan? Ini untuk meletakkan beberapa barang di lukisan itu, dan kemudian bisa dipanggil untuk digunakan. Itu kuat, efisien, dan berharga. Panggilan? Apa yang bisa dipanggil? Banyak, seperti binatang roh, sihir, dan bahkan beberapa kemampuan khusus, dapat dipanggil. Selain itu, lukisan pemanggilan yang berbeda memiliki banyak kualitas, tapi aku tidak tahu apa ini. Beberapa orang membicarakannya sepanjang waktu, tetapi Lin Tian sama sekali tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, Di Banxian berkata sambil tersenyum, wah, inilah yang saya dapatkan dengan sangat keras. Lin Tian berkata perlahan, ada banyak jenis lukisan panggilan, tetapi Anda hanya dapat menggunakannya 3 kali. Dan Anda telah menggunakannya sekali untuk membuat retakan lemah pada lukisan itu. Setelah 3 kali, lukisan itu akan benar-benar retak dan menghilang. Orang-orang tidak mengerti lukisan panggilan, tetapi Di Banxian terkejut ketika mendengarnya. Bagaimana dia tahu begitu banyak?
Tidak hanya di Banxian, tetapi juga 6 orang dalam kegelapan saling memandang, dan Zihui yang lebih tua bahkan lebih terkejut, siapa yang tahu cara memanggil lukisan. Penatua berkata dengan canggung, saya pernah mendengarnya, dan itu diberitahukan kepada saya oleh pemimpinnya, tetapi lukisan panggilannya rumit, jadi hanya yang abadi yang bisa membuatnya. Jadi sebagian besar lukisan panggilan ditinggalkan dari negeri dongeng karena alasan khusus. Tidak banyak orang untuk dilihat dan bahkan lebih sedikit untuk dimiliki. Negeri dongeng? Bukankah negeri dongeng yang merangkumnya? Penatua kebijaksanaan ungu terkejut. Penatua menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan, Anda tahu, kualitas lukisan pemanggilan mungkin hanya artefak umum, dan apa yang dikirimkan lukisan pemanggilan adalah roh, bukan roh, jadi benda-benda yang disegel tidak bisa abadi. Penatua Zihui berkata dengan lega, tidak apa-apa, atau terlalu mengerikan. Tapi di Banxian di sana menertawakan Lin Tian, wah, kamu bilang aku sampah? Lalu aku akan memberitahumu bahwa lukisanku disegel dengan sihir api, dan itu sekuat kekuatan yang dilepaskan oleh seorang Sanxian. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang terkejut, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, Sanxian? Anda benar-benar meremehkan kekuatan Sanxian. Aku sedang membicarakannya pecah dalam sekejap. Bahwa di Banxian tidak menunjukkan kelemahan, tetapi Lin Tian tertawa, saat letusan mungkin memang kekuatannya dari Sanxian, tetapi menyerukan lukisan membutuhkan kekuatan untuk mengontrol, dan Anda hanya dapat mengalihkan perhatian negara. Bahkan jika itu meletuskan kekuatan Sanxian, tetapi Anda tidak dapat mengendalikannya dengan baik, kekuatannya akan sangat berkurang, jadi itu lebih kuat daripada beberapa keadaan terganggu. Ejekan Lin Tian membuat di Banxian sangat kesal, dan dia melotot, benar? Kemudian Anda melihat apakah itu hanya beberapa gangguan? Selesai berkata, di Banxian ini menanamkan kekuatan pada lukisan panggilan ini, lalu nyala api besar mengalir ke Lin Tian. Kemudian, orang-orang melihat bahwa bola itu berubah menjadi bola besar dan bergegas ke Lin Tian, dan di Banxian tergila-gila meminum pil untuk menebus kekuatan yang dikonsumsi oleh lukisan itu. 6 tetua dalam kegelapan terkejut, dan keluar satu demi satu untuk membantu menghentikan api. Tapi apinya begitu kuat sehingga langsung menuju Lin Tian. Bahkan ke-6 orang itu tidak bisa menghentikannya. Ini membuat Raja Buas kehilangan warnanya, dan Yunling, yang terjebak di dinding, bersuka cita. Oke, saudara Di, kamu masih kuat. Ketika semua orang berpikir bahwa Lin Tian akan ditelan oleh nyala api, Lin Tian melemparkan bayangan ajaib, yang berubah menjadi banyak bayangan sekaligus. Mantra yang dipanggil hanya mengenai sebagian, tetapi bayangan lainnya masih utuh. Dan bayangan itu tumpang tindih lagi, dan menatap setengah abadi dan berkata, kamu telah menggunakan lukisan pemanggilan 2 kali, dan terakhir kali. Orang-orang yang hadir terkejut, terutama 6 tetua. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat barusan. Cloudling bahkan lebih lamban, ini tidak mungkin. Di Banxian sangat lemah saat ini, tetapi dia tidak berharap Lin Tian melarikan diri, yang membuatnya menggigit gigi, kamu. Ayo, lanjutkan. Lin Tian tampak tertawa, tetapi di Banxian merasa Lin Tian sedang bermain dengan dirinya sendiri lagi. Dia sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Apakah saya bodoh? Selesai berkata, di Banxian tiba-tiba sekejap, datang ke tepi Yunling, dan kemudian ingin mendobrak tembok untuk menyelamatkan Yunling. Siapa tahu Lin Tian melepaskan beberapa dinding, menjebak kedua orang itu bersama-sama. Ingin menyelamatkan orang? Apakah Anda bertanya kepada saya? Lin Tian menatap di Banxian dan tertawa. Tapi di Banxian tidak mau menyerang tembok. Akibatnya, dinding tidak bisa diguncang sama sekali. Orang-orang kemudian tahu betapa mengerikannya Lin Nai, dan beberapa tetua saling memandang, merasa berlebihan. Tetapi di Banxian marah dan menatap Lin Tian dan mengancam, wah, sudah kubilang, sebaiknya kau biarkan aku pergi, atau tuanku akan membunuhmu. Mendengar ini, Lin Tian mencibir, apa? Menakut-nakuti saya. Tuanku, tapi peri. Kerumunan berseru, dan Lin Tian tersenyum, kan? Lalu kamu membiarkannya keluar. Di Banxian sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Kemudian dia memandang Siang Yunling dan berkata, aku harus pergi. Yunling tidak tahu apa arti di Banxian, tetapi di Banxian tiba-tiba mengambil gambar panggilan, dan kemudian gambar panggilan tiba-tiba meledak, menghancurkan diri sendiri dan langsung meledakkan dinding itu. Setelah Yunling terluka oleh ledakan itu, seluruh orang terbang ke satu sisi. Yang lain tercengang, dan para tetua saling memandang. Raja biadab mendatangi Lin Tian dan bertanya, ada apa? Dia cukup pintar untuk menggunakan kesempatan terakhir memanggil lukisan untuk meledakkannya secara langsung. Meledakkan? Raja biadab tidak mengerti, Lin Tianen berkata, meledakkan senjata ajaib, dan menggunakan kekuatan senjata ajaib untuk meledakkan jalur darah. Raja Buas menarik napas, betapa kejamnya pada dirinya sendiri. Awan Ling itu takut menjadi konyol dan ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian menggunakan dinding untuk menjebaknya, dan membuang gulungan perbaikan segel, menyedot semua prestasinya. Tiba-tiba, Yunling menjadi manusia yang sangat biasa, dan dia tidak memiliki aura, apalagi prestasi. Ini membuat Yunling ketakutan, kultivasi saya. Semua orang di sekitar memandang Lin Tian dengan heran, dan Lin Tian mengamati kerumunan.
Siapa lagi yang akan mencoba? Orang-orang itu tidak berani mundur satu persatu, dan Lin Tian adalah pencegah untuk membiarkan mereka ketahuilah bahwa mereka tidak mudah diprovokasi. Untuk Raja Biadab, dia dengan bersemangat datang ke Yunling dan berkata sambil tersenyum, biarkan kamu mengadu aku. Dengan itu, Raja Biadab ingin membunuhnya dengan tinju, dan Lin Tian berkata, jangan khawatir, dia masih berguna. Pria liar Wang ragu, kakak, apa maksudmu? Kamu bawa dia ke pelelangan Valley dulu, biarkan dia mengambil uang lelang hari ini, lalu keluar padaku. Uang lelang? Raja Biadab tidak mengerti, tetapi Lin Tian tersenyum, jika saya benar, miliaran barang itu semuanya dilelang sendiri. Bahkan jika biaya layanan dihapus, saya pikir, seharusnya ada banyak dari mereka. Yunling terkejut, tetapi semua orang tahu bahwa pengoperasian kotak gelap Yunling akan datang. Raja orang biadab menatap Siang Yunling dan berkata, ya, itu lelang palsumu sendiri? Saya. Yunling tahu bahwa semakin banyak kesalahan yang dia buat saat ini, dia sama sekali tidak berani mengatakan apa-apa, dan Raja yang biadab menangkapnya dan pergi ke lembah lelang. Lin Tian membiarkan Heima mengikuti. Bagaimanapun, lembah lelang tidak dapat menggunakan kekuatannya. Lin Tian khawatir Raja biadab tidak bisa mengendalikannya sendirian. Jadi kuda hitam kecil segera menindaklanjuti, dan Lin Tian berbalik untuk melihat 6 orang dan berkata sambil tersenyum, 6 tetua, bagaimana saya bisa punya waktu luang? Penatua itu malu dan berkata, ya, kami baru saja berpatroli dan melihatmu terbunuh, jadi kami ingin membantu, tetapi aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Beberapa tetua lainnya juga mengatakan bahwa mereka lewat, dan tetua Zihui tersenyum dan berkata, pemuda ini, kami benar-benar lewat. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya akan membantu Anda jika Anda begitu baik. 6 tetua saling memandang, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian, sementara yang lain lebih penasaran. Pada saat ini, Lin Tian mengulurkan tangannya, dan para tetua bingung. Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak mempelajari batu di istana bawah tanah hari ini? Orang-orang memikirkan pertaruhan itu di siang hari, tetapi mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, sementara Lin Tian menatap beberapa orang dan berkata, saya memiliki banyak penelitian tentang batu-batu tandus, dan hampir tidak ada yang tidak dapat saya tebak. Begitu kata-kata itu keluar, tidak hanya para tetua tetapi juga orang-orang yang hadir merasa Lin Tian sedang bercanda. Anak ini gila. Tidak, dikatakan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa melihat. Bagaimana mungkin? Bahkan Sanxian, di hadapan batu tandus, tingkat keberhasilannya paling banyak hanya 2 atau 3%. Ya, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia bisa sepenuhnya menebak batu tandus itu. Pada saat ini, setelah para tetua melakukan diskusi pribadi, tetua mengeluarkan batu itu dan berkata sambil tersenyum, saya dalam masalah. Jika saya benar, Anda harus menyetujui suatu syarat. Lin Tian memandang 6 orang sambil tersenyum. Ke-6 orang itu bingung dan menatap Lin Tian dengan aneh. Apa? Tidak berani bertaruh? Lin Tian tertawa anehnya, tapi 6 orang adalah penjudi. Sekarang Lin Tian sangat mengasyikkan, mereka tidak berjudi. Jadi penatua segera memimpin jalan, taruhan, selama tebakanmu benar, kami akan berjanji padamu. Pria lumpuh itu berkata dengan penuh semangat, itu benar. Baofu menertawakan Lin Tian. Wah, aku tidak percaya kamu bisa mengetahuinya. Penatua Zihui juga melihat ke atas dan ke bawah pada Lin Tian dan berkata, anak muda, batu ini bukan batu biasa, apalagi kamu, atau seorang Sanxian. Itu tidak bisa 100% dikonfirmasi. Lin Tian menatap benda di tangannya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, itu hanya cakar binatang roh. Cakar? Keenamnya saling memandang, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, iya, itu adalah cakar binatang roh air, tapi saya tidak tahu mengapa itu disegel di batu sisa. Ke-6 orang itu tidak mempercayainya, dan para penonton berpikir itu tidak mungkin. Lin Tian melemparkan batu itu kepada yang lebih tua, buka dan lihatlah. Saya pikir itu akan berhasil. Tetapi tetua itu berkata pada dirinya sendiri, orang ini, bukankah dia menebak-nebak? Orang lumpuh dan yang lainnya di satu sisi mendesak, bos, cepatlah. Benar, bos. Jika Anda mendapatkannya, Anda akan tahu. Penatua menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan belati, lalu berkonsentrasi pada belati, dan memaksanya turun. Sepotong batu tandus pecah di tangan sesepuh itu, lalu cakar kering muncul, dan cahaya biru samar dipancarkan. Sungguh, benar-benar cakar. Para penonton berteriak satu persatu, dan 6 tetua menatap Lin Tian dengan aneh. Jelas bahwa kemampuan Lin Tian telah menakuti mereka. Baofu bahkan maju. Setelah melihat Lin Tian sebentar, dia segera meraih lengan Lin Tian dan berkata, siapa namamu, adik kecil? Setelah itu, bagaimana kalau berteman? Lumpuh juga bergegas maju, siapa yang tahu bahwa 6 tua pendek lebih cepat, sekali ke sisi lain Lin Tian, kita juga bisa berteman. Pria lumpuh itu berkata dengan muram, lari cepat itu bagus. 4 senior, 5 senior dan 3 senior saling memandang dan tertawa getir, sementara para penonton benar-benar bodoh. Penatua lembah lelang ingin menjadi saudaranya? Ya Tuhan, ini luar biasa. Beberapa orang bahkan melebih-lebihkan.
Pada saat ini, Raja Buas dan Yunling keluar, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka melihat bahwa beberapa tetua ingin berteman dengan Lin Tian satu persatu, dan mereka berdua dibutakan. Lin Tian memandang 6 tetua dan berkata, kamu baru saja kalah taruhan denganku. 6 orang segera menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah, sementara Lin Tian memandang ke 6 orang itu dan berkata, saya ingin Anda melindungi orang-orang saya di Gunung Fengxian. Setelah 6 orang tertegun, Lin Tian berkata, bahkan jika orang-orang dari Liga Tianghu datang mengganggu mereka, Anda harus melindungi mereka. Bisakah kamu melakukan itu? 6 orang terkejut, yang berarti bertarung dengan aliansi surga dan zaman kuno. Lin Tian menatap mereka dan terus berkata, apa? Sudahkah Anda mengakui? Penatua segera mengirim pesan kembali, jangan khawatir, kami adalah orang-orang yang menyegel kuil abadi, tidak takut dengan aliansi surga dan zaman kuno. Ya, meskipun aliansi itu kuat, itu tepat di luar Gunung Fengxian. Tapi ketika datang ke Gunung Fengxian, itu masih wilayah kita. Tas itu lebih percaya diri. Penatua Zihui juga berkata, ya, di Gunung Fengxian, kami tidak takut pada siapapun. Tetua lain secara alami berpikir begitu, dan Lin Tian tersenyum, tidak apa-apa. Lin Tian berbicara dengan orang-orang ini secara rahasia. Lin Tian menatap Raja Buas itu. Mulai hari ini, kamu berada di lembah lelang. Ah, tetap di Lelang Valley? Raja Buas berkata dengan aneh, Lin Tianen berkata, saya akan mengatur beberapa orang untuk mencari Anda. Jika Anda memiliki masalah yang tidak dapat diselesaikan, Anda dapat mencari 6 tetua ini. Raja orang biadab memandang 6 tetua, dan 6 tetua menatapnya dengan senyum yang kuat, yang membuat Raja orang biadab sedikit tak terbayangkan. Para penonton bahkan iri, yang setara dengan perlindungan orang-orang di aliansi lelang, dan mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan Yunling itu iri, cemburu dan penuh kebencian. Setelah perintah Lin Tian Pene, dia membawa Yunling dan kuda hitam kecil itu pergi. Tetapi tetua itu berkata dengan mendesak, adik laki-laki, bagaimana bisakah kami menemukanmu? Langsung ke dia. Dia bisa menghubungi saya. Lin Tian menunjuk raja orang biadab. Para tetua menganggukkan kepala dan memberi Lin Tian hadiah. Adapun mereka yang menonton lembah pelelangan, wajar untuk menyebarkan cerita dengan cepat, dan nama Gunung Fengxian dan Lin Tian benar-benar bergema, dan itu menjadi Raja Fengxian yang tidak dikenal. Tapi Lin Tian berada di hutan saat ini, melihat awan Ling yang berlutut dan berkata sambil tersenyum, ingin hidup. Saat ini, kultivasi Yunling ditinggalkan. Dia bahkan tidak memiliki aura apapun. Dia tidak bisa melarikan diri secara alami. Dia hanya bisa berdoa untuk Lin Tian. Lin Tian menertawakan Yunling. Apakah pavilion Yuntian Anda kuat di prefektur Yunzhou? Iya. Lin Tian mengangguk, jika kamu tidak ingin mati, jadilah budakku. Cloud Ling Leng, dan Lin Tian satu jari di bawah dahinya, awan Ling itu benar-benar terpana, kamu. Sekarang, beri aku semua barang berharga yang kamu miliki. Mata Yunling bahkan lebih besar kali ini. Apa? Tolong serahkan Ling Shi dan barang-barang yang kamu lelang di sini di pavilion Yuntian. Lin Tianxi tidak tabu menjadi bandit. Secara alami, Yunling tidak berani menolak untuk memberikan Lin Tian semua miliknya, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Jika pavilion Yuntian terus memberimu sesuatu nanti, kamu bisa memberikannya padaku kapan saja. Apa? Apa? Apakah ada masalah? Yunling menggelengkan kepalanya. Tidak. Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku akan pergi dulu. Saya tidak akan memberikannya. Setelah Lin Tian selesai, dia mengambil kuda hitam kecil itu dan menghilang di hutan. Tetapi Yunling berpikir bahwa dia tidak memiliki prestasi, jadi dia bergegas ke lembah lelang. Setidaknya ketika dia sampai di sana, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya. Tetapi ketika dia tiba di Yunling di lembah pelelangan, dia harus menemukan Raja Liar untuk menjadi pelayannya. Bagaimana mungkin Raja Buas tidak pernah berpikir bahwa orang-orang di pavilion Yuntian berbalik dan menjadi pengikutnya, yang membuatnya sangat bahagia. Tidak hanya Raja orang biadab, tetapi bahkan praktisi biasa yang mengambil foto lembah tidak menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga saat ini. Namun, saat ini, kuda hitam kecil itu dengan bangga berkata, Tuan, Anda sangat kuat. Masih ada lagi. Lin Tian tampak tertawa, dan kuda hitam kecil bertanya-tanya, Tuan, apa maksudmu? Aku akan menerobos Yuanying, tapi aku butuh tempat yang tenang. Lalu kamu bisa melindungiku. Kata Lin Tian kepada kuda hitam kecil. Kuda hitam kecil segera berkata, jangan khawatir, aku akan melindungimu sampai mati. Lin Tian melihat ke tempat gelap dan tersenyum, apakah kamu tidak lelah mengikuti kami seperti ini? Pria dalam kegelapan berkata, kamu mengenalku? Meskipun kamu bisa bersembunyi dengan tenang, gukinmu adalah senjata ajaib. Begitu muncul, aku tahu kamu ada di dekatnya. Tapi kamu masih belum tahu di mana aku berada. Suara itu berkata sambil tersenyum, tetapi Lin Tian tidak marah. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku akan menemukanmu ketika aku menerobos Yuanying.
Tetapi pria itu berkata dengan percaya diri, jangan bicara tentang bayi baru Anda, itu karena Anda berubah pikiran dan mengalihkan perhatian Anda. Kamu masih tidak bisa tahu keberadaanku. Kalau begitu kamu benar-benar meremehkanku. Benarkah? Kemudian saya menantikan untuk melihat bagaimana Anda menemukan saya. Pria itu tersenyum, dan kemudian suara Gukin mulai bergoyang. Tetapi kuda hitam kecil itu tertekan, orang apa, bagaimana mungkin aku bahkan tidak menemukan keberadaannya. Jangan khawatir, kamu akan melihatnya nanti. Lin Tian berkata dengan yakin bahwa setelah berkat kuda hitam kecil itu, Lin Tian membawa kuda hitam kecil itu ke kota. Karena Lin Tian tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan Yuan Ying untuk berkumpul kali ini, dia akan pergi ke rumah bordil terlebih dahulu dan mengatur semua yang harus diatur. Saat ini, ribuan kaisar di rumah bordil melihat Lin Tian kembali. Dia secara alami senang dan berkata, "Tuan, Anda kembali?" "Ya, aku harus mematikan, jadi aku akan mengatur beberapa arai di tempat aku menutup. Kemudian kamu dan makhluk roh akan membantuku menonton." Kaisar memandang kuda hitam kecil itu dan berkata, "Benda kecil ini?" Feng Aosuan dan Shen Qingyu juga menatap kuda hitam kecil itu dengan aneh. Bahkan pengadaan, istri pemilik, bertanya-tanya, "Bukankah ini kuda hitam kecil? Kamu bingung dengan penampilannya, atau kamu akan menderita?" Lin Tian tampak tertawa, dan kemudian dia pergi mencari loteng yang tidak terganggu untuk diatur. Semua orang di sekitar kuda hitam kecil itu, terutama Feng Aosuan, memandang Kaisar, "Tuan, bukankah makhluk kecil ini seekor kuda? Apakah itu misterius seperti yang dikatakan nenek moyang saya?" Ribuan kaisar melihat banyak makhluk roh, tetapi tidak pernah melihat seperti itu, jadi ragu-ragu, "Kamu bisa mencoba." Feng Aosuan ragu, "Aku?" "Ya, coba." Kaisar Wan Qian ingin mengetahui keterampilan kuda hitam kecil saat ini, karena dia tahu bahwa Lin Tian tidak akan menerima sekumpulan kuda hitam kecil tanpa alasan. Tidak hanya Kaisar, tetapi juga Shen Qingyu sangat menantikan untuk melihat siang Feng Aosuan. Dia ingin mencobanya. Feng Aosuan memandang kerumunan, lalu berkata dengan rasa ingin tahu, "Saya akan mencoba." Orang-orang mengangguk, dan Feng Aosuan menatap kuda hitam kecil itu, lalu berkata, "Anak kecil, bagaimana kita akan membandingkan? Anda? Tidak ada daging?" Kuda hitam kecil itu menatap Feng Aosuan dan berkata dengan sinis, dan Feng Aosuan sendiri adalah seorang Sanxian, jadi dia berkata, "Saya seorang Sanxian, ini hanya kesadaran saya." "Oh, jadi? Maka Anda sebaiknya mengirimi saya diri Anda yang sebenarnya, atau Anda terlalu lemah. Aku bisa menjatuhkanmu dengan satu tarikan napas." Angin Aosuan mendengar ini untuk tersenyum untuk berkata, "Saya tidak memiliki tubuh daging, bagaimana Anda menabrak untuk menerbangkan saya?" "Ya, aku punya caraku sendiri." Kuda hitam kecil itu berkata dengan percaya diri, tetapi anginnya sombong, dan dia tertawa dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi ke tubuhmu dan melihat apakah kamu bisa menghentikanku." Selesai berkata, angin ini membanggakan Xuan lompatan, berniat untuk menempel pada kuda hitam kecil, dan kuda hitam kecil tiba-tiba menjadi batu besar, dan kemudian berdiri di sana, seperti batu. "Ini." Feng Aosuan terkejut, sementara yang lain saling memandang, dan Kaisar menarik napas. "Bagaimana Anda melakukan ini?" "Batu." Itu berkata, "Aku tidak hanya akan mengubah batu, aku akan mengubah banyak hal." Ribuan Kaisar tidak mempercayainya, tetapi angin itu sombong dan misterius. Angin berputar di sekitar mereka. Kemudian dengan lambaian satu tangan, angin bertiup melewati dan menggulung batu. "Begitulah penampilanmu." Angin itu Aosuan dengan puas berkata sambil tersenyum. 10.000 Raja Kaisar tampak sedikit tersesat, merasa kuda hitam kecil ini tidak begitu. Tapi saat berikutnya, kuda hitam kecil itu tiba-tiba berubah menjadi Jia Olong, dengan ayunan ekor yang kuat, angin kencang menerpa angin Aosuan. Tubuh Feng Aosuan segera terbang keluar, dan semua orang tercengang. Terutama Kaisar berkata, "Jia Olong, bisakah kamu berubah? Kamu bisa melakukannya?" "Tentu saja." Pada saat ini, kuda hitam kecil itu kembali terlihat seperti kuda, dan Feng Aosuan kembali dan berseru, "Kamu adalah makhluk roh apa?" Kuda hitam kecil berbicara dengan mereka satu persatu, dan Lin Tian sibuk sebentar, lalu dia berkata kepada Kaisar dan kuda hitam kecil, "Masuk." Satu orang, satu binatang, segera lewat, dan kemudian jatuh ke dalam pertempuran. Lin Tianpan duduk di loteng dan berkata kepada satu orang, satu binatang, yang sedang menonton, "Lihat, jangan biarkan siapapun masuk dan mengganggu saya." "Iya." Kaisar Wan Qian dan kuda hitam kecil berkata, sementara Lin Tian menutup matanya. Hanya tangan Lin Tian yang menyerap batu jiwa guntur terlebih dahulu, sampai bayi Yuan ke-9 diaglomerasi, dan kemudian bayi 9 Yuan di tubuh surgawi Lin berkumpul sepenuhnya. Kemudian bayi 9 Yuan perlahan bergabung bersama, dan proses integrasi sangat panjang. Tetapi Lin Tian tahu bahwa hanya ketika mereka benar-benar bergabung, dia dapat membuat terobosan. Jadi dia tidak berani gegabah. Dia hanya bisa perlahan bergabung di sana. Tetapi 3 hari kemudian, Lin Tian masih menutup matanya, tetapi Kaisar bertanya-tanya, "Sudah 3 hari, bagaimana tidak bisa rusak?" Tidak hanya Lord Wan Qian, tetapi juga Xiao Heima sangat bingung.
Di luar, Feng Aosuan berada di luar arai. Dia berkata kepada Lord Wan Qian, "Tuan, sesuatu terjadi." "Apa yang terjadi?" Ribuan kaisar dalam barisan, tidak berani keluar, hanya bisa bertanya di luar. Dikatakan bahwa aliansi Tiangu dan sekte Tongbao akan datang, dan orang-orang kita bersaing dengan mereka. Diperkirakan mereka akan berada di sini tidak lama lagi, Feng Aosuan melaporkan. Kaisar mengerutkan kening. Datang begitu cepat. Ya, dan sepertinya ada banyak orang yang datang. Mereka tidak bisa menghentikan mereka. Angin khawatir. Kaisar Wan Qian tahu bahwa penutupan Lintian sangat penting saat ini, jadi dia berkata, Anda menggunakan semua sumber daya yang dapat dimobilisasi di Gunung Fengxian untuk menghentikan mereka. Jangan biarkan mereka datang ke sini. Iya. Feng Aosuan tahu itu serius, jadi dia pergi dari sini dengan lompatan. Karena Lintian, aliansi Tiangu dan gerbang Tongbao, seluruh Gunung Fengxian ramai, terutama di pintu masuk dan keluar. Feng Aosuan menggunakan celah untuk menyegel orang-orang di luar. Tetapi orang-orang di luar, terlepas dari hasilnya, bergegas dengan liar, dan Gunung Guan berkata, Tuan Feng, ada banyak orang yang datang ke aliansi Tiangu dan gerbang Tongbao kali ini. Saya khawatir kita tidak dapat mendukung mereka lama-lama. Tidak, lanjutkan. Alis Feng Aosuan berkerut, dan Guan Shan khawatir. Adapun elang alis putih di satu sisi, dia juga mendapatkan kembali martabatnya. Tenaga kerja kami terbatas, dan orang-orang dari aliansi Tiangu dan gerbang Tongbao memakan kami satu persatu sesuai dengan kecepatan ini. Diperkirakan mereka tidak bisa bertahan selama 3 hari. Berapa lama itu akan bertahan? Xuan arogan angin itu juga tidak berdaya, hanya bisa mendorong dalam hal itu, tetapi sifat tua Guan Shan dan elang alis putih tidak berani mengkhianati Lintian, jadi hanya bisa mendukung dalam hal itu. Namun, berita itu menyebar dengan cepat di Gunung Fengxian, dan Tu Fei yang segera datang untuk mendukung orang-orang Tianhuomen. Bagi mereka yang bebas untuk memperbaiki, mereka menonton. Beberapa orang masih duduk di Fengxian Inn dan menonton opera. Pernahkah Anda mendengar? Kali ini, aliansi mengirim master. Yang mengerikan, Raja Serangga beracun? Tidak, Raja Racun Bu terbunuh terakhir kali. Kali ini, aku seharusnya dikultivasikan. Siapa itu? Dikatakan bahwa dia adalah dementor dari aliansi surga dan zaman kuno. Seorang dementor? Ya, siapa itu? Saya belum tahu. Saya pikir itu akan diketahui ketika mereka menyerang. Diskusi tersebut telah mempengaruhi elang alis putih yang bertarung. Secara khusus, Guan Shan berkata kepada Siang Feng Aosuaning, Tuan Feng, jika Anda benar-benar seorang fotografer jiwa, kami mungkin tidak dapat mendukung Anda. Dalang, ada apa? Feng Aosuan itu tidak peduli, karena dia hanya memiliki satu tugas sekarang, yaitu mencegah aliansi Tiangu dan Tongbaomen masuk ke sini, atau konsekuensinya akan sangat serius. Guan Shan dan yang lainnya harus saling memandang dan berhenti bertanya, sementara Tu Fei yang berteriak, bunuh semua ini, dan takut rambut. Orang-orang dari Tianhuomen semuanya mendidih dengan darah. Terutama ketika mereka memikirkan adegan Tianhuomen mereka dihancurkan, mereka ingin merobek orang-orang dari aliansi kuno. Jadi situasi perang sangat sengit, tetapi ada banyak orang di luar. Sampai suatu hari dan satu malam kemudian, Feng Aosuan dan yang lainnya, tidak banyak orang yang bisa digunakan. Selain itu, orang-orang lainnya, tetapi juga militer yang lemah, seolah-olah kapan saja mati. Pada saat ini, tiba-tiba ada dengungan di luar. Guan Shan dan yang lainnya memegangi kepala mereka dan berteriak. Angin bangga dan misterius. Tidak jauh dari sana, Sanxian juga satu persatu terkejut, sampai untuk beberapa saat, pintu masuk bergegas ke sekelompok orang aliansi Tiangu. Pada saat yang sama, ada Tongbaomen. Tiba-tiba, orang-orang ada di mana-mana, dan Feng Aosuan dan yang lainnya lemah. Hanya beberapa dari kalian? Di pintu keluar, seorang lelaki tua mengenakan jubah biru dan memegang tongkat biru air muncul, dan ada banyak lonceng kecil tergantung di lehernya, bergemerincing saat dia berjalan. Guan Shan melihat pria ini dan berkata, Tuan Lanting. Apa? Apakah dia Lanting? Elang alis putih terkejut. Tidak hanya elang alis putih tua, tetapi juga San Xiu, Tu Fei Yang dan orang lain terkejut satu persatu. Tuan Lanting, kebanyakan orang mengenalnya, hanya sebagian kecil yang tidak mengenalnya, dan bagian-bagian kecil itu sangat penasaran, dan mereka juga bertanya kepada beberapa pendahulu mereka, Tuan Lanting, ada apa? Kenapa kamu takut padanya? Ada aula dementor di Tiongkok kuno. Salah satunya adalah Master Lanting. Dia membunuh orang tanpa mengedipkan mata, dan dia memberi makan binatang hantu yang mengerikan. Binatang hantu? Ya, dikatakan bahwa makhluk roh dari kota Jiuyougui hidup dengan melahap roh manusia. Oleh karena itu, orang-orang di aliansi Tiangu sangat takut padanya. Mereka hanya tidak menyangka aliansi Tiangu akan mengirimnya kali ini. Mereka yang tidak tahu mendengar ini, segera mundur, tidak berani mendekat, dan Guan Shan yang terkepung, serta para tetua gerbang Tongbao, terlihat jelek satu persatu. Apakah kamu tahu harga mengkhianati aliansi Tiangu dan gerbang Tongbao? Pada saat ini, Tuan Lanting memandang Guan Shan dan yang lainnya dengan wajah serius.
Guan Shan dan yang lainnya tahu bahwa mereka tidak punya pilihan, jadi mereka diam satu persatu, dan Tuan Lanting bertanya dengan dingin, "Katakan, siapa yang menghancurkan belenggu jiwamu?" Guan Shan dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi tetap diam. Wajah Tuan Lanting menjadi jelek, dan akhirnya dia menatap Feng Aosuan. "Apakah itu Anda?" Pada saat ini, Feng Aosuan seperti pemimpin semua orang, dan Tuan Lanting ini secara alami meragukannya. Feng Aosuan berpisah, tetapi dia tidak memiliki kekhawatiran yang sama dengan yang lain, jadi dia berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli siapa kamu, bagaimanapun, aku di sini hari ini, hanya pertempuran berdarah." "Perang berdarah? Hanya gerombolan Anda?" Tuan Lanting tidak mempedulikannya, tetapi Feng Aosuan memberitahu orang-orang, "Mari kita menerobos dan pergi ke hutan daerah terlarang. Ada susunan yang ditinggalkan oleh nenek moyang saya." Guan Shan dan yang lainnya memikirkan susunan yang dapat menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya terakhir kali, dan mengangguk satu persatu. Angin Aosuan menarik napas dalam-dalam, mundur. Guan Shan dan orang lain melompat ke hutan satu persatu, dan Feng Aosuan secara alami ingin memimpin orang-orang ini ke hutan saat ini, daripada membiarkan mereka pergi mencari Lintian. Tetapi ada ribuan tentara di aliansi Tianghu dan Tongbaomen. Bagaimana mereka bisa membiarkan ratusan ini berlarian sesuka hati? Jadi beberapa yang lemah terluka parah. Hanya mereka yang memiliki prestasi kuat yang masih di depan, sementara Tu Fei yang langsung di belakang dengan sekelompok orang untuk melindungi Tianhuomen. Tapi akhirnya Tu Fei yang dihentikan. Feng Aosuan terkejut dan hanya bisa kembali membantu. Akibatnya, banyak orang berhenti untuk membantu. Ratusan orang dan ribuan orang, ditambah ini adalah elit dari aliansi Tianghu dan Sekte Tongbao. Dalam waktu singkat, Guan Shan dan yang lainnya kehilangan banyak, dan Tuan Lanting berkata dengan dingin, "Masih berlari?" Tu Fei yang berkata, "Apakah kamu tidak mengandalkan terlalu banyak orang?" Tuan Lanting berkata dengan dingin, "Oh, apakah itu? Kemudian saya akan meyakinkan Anda." Setelah itu, Tuan Lanting meminta semua orang untuk berhenti menyerang, sementara Guan Shan dan yang lainnya mengepung ende melindungi beberapa orang lemah. "Aku akan memberimu kesempatan untuk keluar 1 lawan 1. Jika Anda menang, saya bisa melepaskan 10 orang. Tetapi jika Anda kalah, maka dia harus menyumbangkan jiwanya dan memberi makan bayi saya." Tuan Lanting tertawa. Semua orang terkejut, dan San Xiu dari para penonton bersembunyi di kejauhan untuk menonton satu persatu. "Tu Fei yang adalah orang pertama yang menonjol, aku akan datang. Apakah kamu yakin akan datang?" Tuan Lanting bertanya sambil tersenyum, dan Tu Fei yang berkata tanpa rasa takut, "Itu benar." "Bagus, bagus. Kalau begitu ayolah." Tuan Lanting menatap Tu Fei yang seolah-olah dia akan mati. Tu Fei yang berencana untuk keluar, sementara Feng Aosuan mengingatkannya, "Hati-hati dengan suara jiwanya." "Saya mengerti." Tu Fei yang juga tahu apa suara dementor itu. Jika dia tidak memperhatikannya sedikit, dia akan sangat sedih. Jadi ketika dia keluar, dia memberi perhatian khusus. Tapi Tuan Lanting tidak menganggap serius Tu Fei yang. Tu Fei yang, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, langsung mengendalikan api dan terbang, berniat untuk memadamkan Tuan Lanting. Tapi Tuan Lanting, dengan lambaian tangannya dan perisai cahaya keemasan, menghalangi dirinya dari api dengan mudah. Tu Fei yang terkejut, dan Feng Aosuan dan yang lainnya juga mengubah penampilan mereka. Adapun San Xiu itu, mereka terkejut, mengerikan. Dikatakan bahwa pencapaian Master Lanting tidak sederhana. Jadi, apakah dia lebih kuat daripada terganggu? Omong kosong, lebih dari gangguan, dan di sini, kultivasi ditekan, tetapi kekuatan jiwanya benar-benar kuat. Komentar orang-orang membuat Feng Aosuan dan yang lainnya lebih khawatir, tetapi Tu Fei yang keluar dan langsung meningkatkan usahanya. Tapi bagaimanapun juga, api tidak dapat menghancurkan pertahanan pihak lain, dan Tuan Lanting tersenyum, "Bagaimana? Terus?" Tu Fei yang melanjutkan secara alami, tetapi Tuan Lanting berkata sambil tersenyum, membuang-buang waktu. Pada saat ini, Tuan Lanting melambai, palu emas terbang keluar dan memukul Tu Fei yang dengan keras. Tu Fei yang langsung dipukul. Ledakan! Tu menerbangkan seteguk darah, dan Feng Aosuan dan yang lainnya bergegas maju. Orang-orang Tianhuomen berteriak, "Saudara Tu! Paman tukang daging!" Mereka sangat sedih, dan Tu Fei yang berkata, "Aku tidak bisa melindungimu." Orang-orang di Tianhuomen hampir menangis, tetapi Feng Aosuan dan yang lainnya tidak berdaya karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melawan Tuan Lanting hari ini. Tapi Tuan Lanting tertawa, "Jika kamu kalah, berikan aku jiwamu." Setelah itu, bel Tuan Lanting berbunyi terus-menerus, dan Tu Fei yang muncul dengan tali hitam di sekelilingnya, yang menyeretnya. Orang ingin menyerang tali, tetapi mereka menemukan bahwa tali itu adalah bayangan, yang membuat orang terkejut. Tapi Feng Aosuan berkata, "Ini adalah kunci yang menyeret jiwa." "Apa?" Para penonton terkejut, dan Tuan Lanting berkata dengan senyum aneh, "Serat kunci jiwa." Artinya, pernah diseret oleh kunci, jiwa perlahan-lahan akan menyeret keluar dari tubuh, dan akhirnya meninggalkan tubuh. Setelah mengatakan ini, wajah Tu Fei yang menjadi pucat, dan orang-orang Tianhuomen menangis satu persatu, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan talinya.
Meskipun Feng Aosuan menatap, dia tidak bisa menghentikannya, dan tentara di sekitar tertawa. Beberapa orang juga tertawa dan berkata, bagaimana keterampilan menyeret jiwa Master Lanting bisa dilawan oleh mereka? Tidak, aku tidak ingin melihat apa yang bisa dilakukan Tuan Lanting. Orang ini tidak ada gunanya. Kata-kata ini membuat orang-orang di Tianhuomen tidak bisa menahan melolong dan menangis, sementara beberapa orang dengan darah yang kuat bergegas keluar untuk bertarung dengan Tuan Lanting. Tetapi ketika Tuan Lanting bermain dengan tangannya, pria itu dipukuli ke tanah dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Feng Aosuan dan orang lain tidak bisa melihatnya lagi. Mereka berteriak kepada orang-orang di Tianhuomen, jangan pergi ke sana. Tetapi orang-orang di Tianhuomen tidak mendengarkan dan bergegas. Beberapa orang berteriak, lepaskan kakak bela diri itu. Namun, orang-orang ini dipukuli untuk terbang tanpa mengambil beberapa langkah. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat terbentur dan bahkan berdarah. Orang-orang Sanxiu yang menonton di dekatnya semuanya ketakutan, apalagi angin arogan dan misterius dan Tu Feiyang yang sedang diseret keluar. Jiwa Tu Feiyang hendak meninggalkan tubuhnya, yang membuatnya tidak berdaya. Jangan impulsif, katanya. Siapa yang tahu bahwa orang-orang di Tianhuomen tidak saling mendengarkan, tetapi mereka ingin keluar. Tapi bagaimana Tuan Lanting bisa lembut? Itu hanya bergulir. Tapi tetap tidak bisa menakuti orang-orang Tianhuomen. Beberapa anak bergegas keluar, bahkan dengan susu dan susu, lepaskan Paman Tu. Feng Aosuan dan orang lain terkejut, tetapi sudah terlambat untuk keluar untuk menghentikannya. Tuan Lanting mencibir, Tianhuomen lainnya, matilah. Siapa tahu udara 4 nafas jatuh tiba-tiba di depan anak-anak itu. Orang-orang tercengang melihat apa yang tertinggal. Saya melihat seekor kucing hitam besar mengibas-ngibaskan ekornya, dan ada 3 wanita duduk di atasnya. Ketiga orang ini, tentu saja, adalah Nangongyan, Tianbing, dan Qingqing. Saat ini, ketiga orang tersebut telah membuat terobosan, terutama Nangongyan yang paling banyak berubah. Mereka telah mencapai Huashen dari membangun fondasi, dan Tianbing serta Huo Qingqing bahkan lebih terganggu. Ketiga wanita ini, yang dikenali oleh beberapa Sanxiu di penginapan, berkata satu persatu, bukankah ketiga wanita ini bersama Raja Peri? Ya, sepertinya itu disebut leluhur Feng Xianwang. Feng Aosuan dan yang lainnya belum melihat ketiga wanita itu, jadi mereka bingung. Bahkan Tu Feiyang terlihat pucat dan menatap ketiga wanita dan musang itu. Biarkan dia pergi. Hari itu, sedingin es dan dingin, dan Nangongyan pergi ke anak-anak untuk menenangkan mereka dan berkata, tidak apa-apa. Nangongyan, yang juga seorang anak, tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai, jadi dia tidak tahan dengan aliansi ini. Hijau menyala adalah melihat Siang Feng Aosuan dan yang lainnya, ayo bantu kamu. Leluhur? Win Daoshuan beberapa orang ragu, tetapi membakar Qingqing berkata, Lin Tian. Tiba-tiba semua orang sadar, tetapi Guanshan khawatir. Gadis, bukan karena kami tidak percaya pada kemampuanmu, tetapi Tuan Lanting sangat kuat, dan kamu hanya berada di awal gangguanmu, dan gadis kecil itu adalah satu-satunya yang dapat membuat alam dewa lengkap. Saya khawatir itulah kekuatannya. Pil Guanshan bukannya tidak masuk akal. Bahkan elang alis putih menatapmu dan berkata, gadis, jangan mati. Burning Qingqing tidak berbicara, tetapi berbalik untuk melihat Tuan Lanting. Adapun Nangongyan, dia juga pergi ke sana. Ketiganya berdiri di sana, seolah-olah mereka mengabaikan segalanya, sementara orang-orang Sanxiu di sekitar berkata, bukankah ketiga wanita ini takut mati? Saya pikir ini untuk kematian. Betapa menyedihkan ketiga wanita ini. Pada saat ini, Tuan Lanting mencibir, dari mana asalmu? Beraninya kamu melawanku? Tidak ingin hidup? Nangong. Yan menyilangkan tangannya dan berkata, kakak laki-lakiku berkata, ayo bersihkan kamu. Kakakmu? Siapa? Tuan Lanting berkata dengan senyum aneh, sementara Nangongyan berkata sambil menatap, dialah yang bisa mengalahkan aliansi Tiangu Anda. Gadis bau, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Tuan Lanting berkata dengan dingin, lalu mengumpulkan cahaya keemasan di depannya. Semua orang tahu bahwa Tuan Lanting akan segera memulai, dan Tu Feiyang berkata dengan lemah, cepat pergi, atau kamu akan mati. Feng Aosuan dan yang lainnya juga membiarkan Tianbing 3 orang menyingkir. Siapa yang tahu bahwa ketiga wanita itu sama sekali tidak peduli? Nangongyan masih menatap dan berkata, kamu satu-satunya yang ingin menyakiti kami bertiga. Gadis kecil, kamu harus membayar kata-katamu. Tuan Lanting melambai langsung, dan palu emas besar terbang. Tetapi saat ini, Nangongyan memiliki dinding es di depan matanya, dan dinding es itu bahkan menahan palu emas. Semua orang di tempat kejadian tercengang, terutama mereka yang Sanxiu. Bagaimana mungkin? Dia baru saja berubah pikiran. Ini. Orang-orang berpikir itu luar biasa, tetapi Tianbing tersenyum pada Nangongyan dan berkata, ya, gadis kecil, ini hanya waktu yang singkat. Kamu telah banyak berubah. Saudari Tian, saya tidak main-main akhir-akhir ini. Nangongyan berkata dengan bangga. Tuan Lanting tidak senang, dan mengumpulkan palu yang tak terhitung jumlahnya. Targetnya adalah Nangongyan lagi. Kali ini, Tianbing memegang pedang Tianhai, dan kemudian melambaikan pedang, gelombang besar, terbang keluar dari depannya.
Gelombang besar itu seperti tsunami, ledakan pada palu emas itu, dan kekuatan sisa, seperti gelombang, langsung menghantam Master Lanting satu persatu. Sesaat Tuan Lanting basah kuyup. Ini rusak. Beberapa orang tidak bisa mempercayai mata mereka, yang lain bergumam, teknik pedang ini mengerikan. Tuan Lanting sangat marah sehingga dia mengangkat janggutnya. Saya memiliki beberapa keterampilan, tetapi saya harap Anda dapat membawa jiwa saya berikutnya mengambil suara. Setelah itu, bel di leher Tuan Lanting berkedip-kedip liar, lalu bergemerincing. Mereka mengira ketiga wanita di depan mereka akan berteriak. Siapa yang tahu bahwa ketiga wanita itu baik-baik saja? Mereka masih melihat Master Lanting jika tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mungkin? Mata Tuan Lanting terbuka lebar, tetapi mereka yang longgar memperbaiki, bahkan Tu Fei Yang dan yang lainnya terbelalak satu persatu. Nangong Yan berkata sambil tersenyum, kami memiliki perangkat pertahanan jiwa, jadi kerusakan jiwa Anda tidak akan berhasil untuk kami. Apa? Tuan Lanting tidak menyangka ketiga wanita ini memiliki perangkat pertahanan jiwa, sementara yang lain terkejut. Tianbing tersenyum dan berkata, apakah kamu masih di sini? Orang tua. Tuan Lanting belum pernah pengecut seperti itu sebelumnya. Hari ini, dia membawa pasukan besar untuk menangkap orang. Akibatnya, dia diblokir oleh tiga wanita. Kemarahan itu membuat Tuan Lanting melotot, kalau begitu aku akan melihat apakah kalian bertiga bisa melawan biksu ribuan orang. Begitu kata-kata itu jatuh, ribuan biksu berjaga-jaga satu persatu, dan wajah Feng Aosuan sangat berubah. San Xiu tahu bahwa Tuan Lanting akan membiarkan semua orang melakukannya. Jadi untuk menghindari terpengaruh, orang-orang ini mundur satu persatu, dan beberapa dari mereka masih berdesakan di penginapan dan tidak berani keluar. Tetapi Nangong dan Yan sama sekali tidak takut, terutama Tianbing tersenyum pada Ho Qingqing dan bertanya, bagaimana dengan saudari Huo? Apakah kamu siap? Bakar kepercayaan penggemar hijau, sudah siap? Tianbing tersenyum puas. Kalau begitu tunggu dan sampai jumpa. Tentu saja. Terbakar hijau dan tersenyum, Nangong Yan memandang Tuan Lanting dan berkata, ayo, Pak Tua, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Orang-orang tidak berharap Nangong Yan berani memprovokasi ribuan orang ini, tetapi Tuan Lanting marah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku adalah hiasan? Membakar hijau tapi tertawa, itu benar-benar dipajang. Tuan Lanting keluar sepenuhnya. Lakukan. Tetapi pada saat berikutnya, semua orang dibutakan.